Majak, majak. Majak. Lah, deket dong dari rumah si Bibi kalau gitu. Cuma beberapa kilo doang. Iya, ngapain kita jauh? Mendadak Dukun, Part 6. Setelah menerima kabar penting dari Pak Rungkat, Peot segera mengumpulkan geng 4G, Dhot, Kona, Robi, dan Bang Topan. Sebelum lanjut mohon subscribe dulu channel ini teman-teman dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Mereka semua sepakat untuk bergegas ke rumah Pak RT, yang kini dikenal sebagai Dukun Modern. Informasi yang dibawa Pak Rungkat tentang perekrutan karyawan baru untuk sistem perdukunan Pak RT membuat mereka penasaran. Di rumah Pak RT, suasana berubah menjadi serius. Pak Rungkat, dengan suara tenang namun penuh wibawa, menjelaskan bahwa Pak RT ingin sistem perdukunannya berjalan lebih profesional. Karena itulah, ia membutuhkan orang-orang terpercaya untuk mengisi peran-peran penting. Dukun modern itu bukan cuma soal mantra, tapi juga manajemen. Kita butuh orang-orang yang paham strategi, kata Pak RT sambil mengedarkan pandangannya ke geng 4G. Setelah berdiskusi cukup lama, Pak RT akhirnya membagi tugas untuk masing-masing anggota geng. Peot diangkat menjadi penyambut tamu. Dengan sifatnya yang ramah, Peot diharapkan bisa membuat pelanggan merasa nyaman sejak awal. Kona ditunjuk sebagai bagian administrasi. Ia akan mencatat jadwal, transaksi, dan data klien. Robi dipercaya sebagai penghubung spiritual. Tugasnya menjadi perantara antara roh-roh dan manusia. Dhot bertanggung jawab atas logistik, memastikan semua alat ritual tersedia dan siap pakai. Bang Topan diberi peran strategis sebagai pelindung sekaligus otak operasi jika terjadi ancaman. Setelah tugas-tugas dibagikan, geng 4G merasa antusias meskipun ada rasa khawatir yang mengintip di hati mereka. Dengan berbagai pertimbangan, mereka akhirnya pamit dari rumah Pak RT untuk pulang ke rumah masing-masing. Konflik di rumah Robi. Bang Topan memutuskan ikut Robi ke rumahnya malam itu. Ketika mereka tiba, Lisa, adik Robi, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Mata Lisa terpaku pada Bang Topan. "Abang siapa ini, BI? Kok keren banget sih?" tanya Lisa sambil tersenyum malu-malu. Robi tertawa kecil. "Ini Bang Topan, Lisa. Jangan ngelihatin orang gitu. Nggak sopan." Tapi jelas, Lisa terpesona. Tatapannya terus mengikuti Bang Topan. Hal ini mulai membuat Peot tidak nyaman, karena ia sudah lama menyimpan rasa pada Lisa. Di sisi lain, situasi mencekam terjadi di rumah bibi Bang Topan. Dua pria misterius dengan wajah dingin datang dan langsung bertanya dengan nada keras. "Di mana Topan sekarang?" Bibi Bang Topan yang ketakutan hanya bisa menggeleng. Saya nggak tahu, Mas," jawabnya gugup. Tatapan mereka tajam, seperti menyimpan ancaman. Namun, setelah mengancam beberapa saat, mereka pergi tanpa menyakiti. Ketegangan berlanjut di penjara, tempat Bang Jack, teman lama Bang Topan, mendekam karena kasus ganja dan pembunuhan. Dua pria yang sama menemui Bang Jack dengan nada bicara yang tegas. "Jack, di mana Topan? Jangan coba bohong sama kami." Bang Jack yang sudah tidak ingin terlibat masalah lebih besar akhirnya mengungkapkan keberadaan geng 4G. Ia memberikan alamat tempat mereka biasa berkumpul. Dua pria itu tersenyum dingin sebelum meninggalkan sel. Awal perpecahan geng 4G. Peot semakin merasa hatinya teriris ketika melihat Lisa yang terus mendekati Bang Topan. Dalam sebuah percakapan yang tak sengaja didengarnya, Lisa terang-terangan mengungkapkan kekagumannya pada Bang Topan. "Abang Topan, kok bisa sih keren banget? Aku nggak pernah lihat orang seperti abang," ujar Lisa dengan nada manja. Peot, yang tak bisa lagi menahan emosinya, langsung menghadapi Bang Topan. "Lo tega ya, Pan? Lo tahu gue suka sama Lisa, tapi lo malah ngerebut dia dari gue," kata Peot dengan suara gemetar. Bang Topan tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. "Peot, lo nggak bisa maksain perasaan orang. Kalau Lisa suka gue, itu bukan salah gue." Kalimat itu menjadi pukulan telak bagi Peot. Ia merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Situasi menjadi semakin rumit ketika dua pria misterius tadi ternyata adalah bagian dari geng Mata Iblis. Kelompok kriminal yang dikenal kejam dan sulit ditaklukkan. Hubungan Bang Topan dengan geng itu mulai terkuak.
Ada desas-desus bahwa Bang Topan pernah menjadi bagian dari mereka sebelum bergabung dengan geng 4G. Nasihat tegas untuk pembaca. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kepercayaan itu mahal. Sekali dirusak, sulit untuk diperbaiki. Jangan pernah mengkhianati teman atau orang yang percaya pada kita. Jangan bermain dengan perasaan orang lain. Cinta adalah hal serius. Jangan sampai ego kita menyakiti orang lain. Lingkungan buruk bisa menghancurkan hidupmu. Berhati-hatilah dengan siapa kamu bergaul. Sekali terjebak, sulit untuk keluar. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah geng 4G bertahan dari ancaman geng mata iblis? Apakah persahabatan Peot dan Bang Topan akan benar-benar hancur? Malam itu, Peot duduk di teras rumahnya dengan pandangan kosong. Angin malam berhembus pelan, namun hatinya terasa berat, seolah tertimpa beban yang tak terlihat. Keputusan Lisa untuk mengakhiri hubungan mereka membuat dunianya seakan runtuh. Maaf Peot, aku nggak bisa bohongin perasaanku sendiri. Ucapan Lisa siang tadi terus terngiang di telinganya. Peot tahu, Lisa menyukai Bang Topan. Dan meskipun ia ingin marah, kecewa, atau bahkan membenci, ia tidak bisa. Ia hanya diam, menerima semuanya, walau hatinya seperti diiris-iris. Lisa, di sisi lain, merasa yakin dengan keputusannya. Ia merasa harus jujur pada dirinya sendiri. Esok harinya, ia memberanikan diri menemui Bang Topan di warung kopi tempat geng 4G biasa nongkrong. Bang Topan duduk di pojok, dengan secangkir kopi di depannya, seperti biasa, terlihat santai namun fokus. Bang Topan, aku boleh duduk di sini? Tanya Lisa, mencoba membuka percakapan. Bang Topan mengangguk tanpa banyak bicara. Lisa mengambil kursi di seberangnya, menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bicara. Bang, aku serius suka sama abang. Aku nggak peduli apapun yang orang lain bilang. Aku cuma mau jujur soal perasaan aku. Bang Topan menatap Lisa dengan ekspresi tenang, lalu kembali menyeruput kopinya. Ia tidak langsung menjawab, seolah memikirkan sesuatu yang sulit. Lisa, lo tahu kan gue sahabatnya Peot? Katanya akhirnya, dengan nada datar namun penuh makna. Lisa mencoba membela diri. Tapi, Bang, perasaan itu kan nggak bisa dipaksa. Aku nggak bisa bohong kalau aku suka sama abang. Bang Topan meletakkan cangkir kopinya, menatap Lisa dengan tatapan serius. Dirty Lisa. Tapi lo juga harus ngerti, gue nggak mungkin ngelakuin itu ke Peot. Dia sahabat gue, udah kayak saudara sendiri. Kalau gue nerima lo, itu sama aja gue nusuk dia dari belakang. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Lisa. Ia terdiam, menyadari bahwa perasaannya mungkin telah membawa masalah besar di antara dua sahabat. Beberapa hari kemudian, Bang Topan merasa ia harus menyelesaikan masalah ini. Ia memutuskan untuk menemui Peot di rumahnya. Bang Topan datang tanpa basa-basi, langsung duduk di samping Peot yang sedang melamun di teras. Pot, gue mau ngomong, kata Bang Topan sambil menggaruk kepala. Terlihat canggung. Peot melirik sekilas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia masih terlalu kecewa. Setelah beberapa saat hening, Bang Topan melanjutkan. Gue minta maaf, Pot. Gue tahu ini semua bikin lo sakit hati. Gue tahu lo sayang banget sama Lisa. Dan gue jadi kalau lo ngerasa gue nyakitin lo. Peot akhirnya membuka suaranya serak. Lo tahu gue suka sama dia Pan. Tapi dia malah milih deketin lo. Lo jadi gak rasanya. Bang Topan menunduk, merasa bersalah. Gue jadi Pot. Makanya gue nggak bakal nerima dia. Gue nggak bisa nyakitin lo. Gue lebih milih kehilangan dia daripada kehilangan lo. Peot menatap Bang Topan, mencoba mencari kepastian dari kata-katanya. Serius lo nggak bakal nerima dia? Tanyanya dengan nada ragu. Serius, Pot. Lo udah kayak saudara gue sendiri. Gue nggak mau ngelakuin hal yang bikin lo ngerasa dikhianatin. Peot terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Perlahan, ia mulai merasa lega. Senyum kecil muncul di wajahnya. Lo emang Jocelyn Pan. Tapi gue ngerti kenapa Lisa suka sama lo. Katanya sambil tertawa kecil. Bang Topan tersenyum tipis, lalu menepuk bahu Peot. Udahlah, Pot. Kita lupain aja ini semua. Gue sama lo balik kayak dulu lagi. Oke? Peot mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia merasa beban di hatinya mulai terangkat.
Nasihat untuk anak zaman sekarang. Utamakan persahabatan di atas ego. Sahabat yang tulus itu langka. Jangan korbankan persahabatan hanya demi sesuatu yang belum pasti. Cinta itu nggak harus memiliki. Kadang, menghormati perasaan orang lain lebih penting daripada memaksakan apa yang kita mau.